Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Bedwinsyah, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Ingin menjelaskan materi tentang penjelasan teori sosiologi perkotaan dari beberapa tokoh sosiologi. Sosiologi perkotaan adalah bagian dari studi sosiologi tentang gejala sosial yang di dalamnya ada interaksi sosial di wilayah perkotaan. 6 teori sosiologi perkotaan dari beberapa tokoh sosiologi, yaitu 1. Ferdinand Tönnies, 2. Emil Durkheim, 3. karya Georg Simmel, 4. Oswald Spengler, 5. Robert Eppard, 6. Louis Wirth. Teori sosiologi perkotaan menurut Ferdinand Tönnies. Pemikiran Ferdinand Tönnies dalam sosiologi perkotaan adalah teori yang membedakan konsep tradisional dan modern. Konsep Ferdinand Tönnies bahwa melihat perubahan masyarakat pada kecenderungan menuju rasionalisasi dalam kehidupan sosial dan organisasi sosial di segala bidang. Teori sosiologi perkotaan menurut Emil Durkheim. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari lembaga-lembaga dalam masyarakat dan proses sosial yang menyertainya. Emil Durkheim juga mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari fakta sosial di masyarakat. Fakta sosial ini mencakup cara seseorang bertindak, berpikir, dan berperasaan. Contoh fakta sosial: moral, hukum, tata cara berpakaian, kepercayaan adat istiadat, serta kaidah ekonomi. Teori sosiologi perkotaan menurut karya Georg Simmel. Menurut Georg Simmel, sosiologi adalah ilmu pengetahuan khusus yang merupakan satu-satunya ilmu analisis yang abstrak di antara ilmu kemasyarakatan secara spesifik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kedinamisan bentuk proses kebudayaan yang menekankan hubungan interaksi sosial antara individu atau antar masyarakat, di mana keduanya adalah unsur yang saling ketergantungan dan saling mempengaruhi. Hasil karya Georg Simmel selama hidupnya. Simmel menerbitkan 22 buku yang terdiri atas 200 esai dan artikel, diantaranya Philosophies des Geldes 1900. Pokok-pokok ajaran Georg Simmel. 1. Penekankan pada interaksi sosial bidang mikrososiologi dan dinamika, kelompok, tipe-tipe proses sosial, dan analisa konseptual terhadap masyarakat. 2. Mikrososiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah sosial tentang analisa mikro. Teori sosiologi perkotaan menurut Oswald Spengler. Oswald Spengler menganut teori siklus yang menurut pandangannya bahwa setiap peradaban besar mengalami proses pertahapan kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tahapan perubahan sosial yang dialami dalam teori siklus adalah kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Adapun menurut Robert Eppard, konsep utama dari Robert Eppard, perubahan sosial tatanan, biotik, dan sosial jarak sosial. Sosiologi menurut Robert Eppard merupakan ilmu yang mempelajari perilaku kolektif sehingga masyarakat dilihat sebagai produk dari interaksi yang terjadi antara setiap individu yang dikontrol oleh seperangkat tradisi dan norma yang muncul dalam proses interaksi tersebut. Menurut Louis Wirth, dalam teori ini adalah kota merupakan permukiman yang relatif besar, padat, dan permanen, dihuni oleh orang-orang heterogen. Kedudukan sosialnya, Louis Wirth menyimpulkan bahwa kehidupan kota menciptakan kepribadian kota. Materialitis berorientasi kepentingan berdikari, impersonal, tergesa-gesa, interaksi sosial dangkal, manipulatif, insekuritas atau perasaan tidak aman, dan disordinasi pribadi. Dalam sosiologi, Losworth berpendapat bahwa masyarakat yang maju lalu ialah masyarakat urbanisme yang dianggap pusat kecemerlangan yang melahirkan taman sebuah masyarakat. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari PPT saya. Apabila ada salah, saya minta maaf.